Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Mulatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 23 dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Statistika 2. Saya berasal dari kelompok 9, Shift 2. Oke, pertama-tama kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Oke. Tugas mingguan shift 2. Seorang dermatologis meneliti apakah konsumsi air harian seseorang berhubungan dengan tingkat kesehatan kulit mereka dengan skala 1 sampai 100. Tentukan dengan data seperti ini, ada 10 orang dengan konsumsi air yang berbeda-beda dan menghasilkan kesehatan kulit yang berbeda-beda. Di mana kita harus yang A, menentukan yang A berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan dan jelaskan interpretasinya. Yang B, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang C, buatlah scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Dan D, jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Oke, pertama-tama di tugas mingguan ini kita akan menggunakan dua software yaitu Excel dan RStudio. Di mana di Excel ini kita hanya menginput data-data yang ada pada soal ini ke dalam Excel-nya. Dan di RStudio-nya kita akan menginput dari hasil Excel yang sudah kita buat. Di mana di situ kita harus membuat si baik dari Excel dan RStudio itu di satu folder yang sama supaya nantinya si RStudio-nya ini bisalah menginput data si Excel itu dengan mudah dengan hanya menginput namanya saja itu sudah terinput gitu tuh si Excel-nya. Oke, di data ini kita harus memasukkan terlebih dahulu ke Excel. Ini kita salin saja, habis itu kita buat tabel sehingga menjadi seperti ini. Di mana untuk konsumsi airnya itu adalah X-nya. Dan kesehatan kulitnya adalah Y-nya, variabel Y. Oke, setelah kita seperti ini, kita akan lanjut ke RStudio-nya. Oke, di RStudio ini pertama-tama kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu dengan install.package read Excel. Di sini lalu setelah kita menginstal, kita akan mengaktifkan package-nya dengan library. Oke, setelah seperti itu, kita akan menginput datanya terlebih dahulu nih. Ini yang data pada Excel, di mana kita akan pakai read underscore XLXX dan namanya ini kita harus sama dengan nama yang ada pada Excel tadi tuh, yang Excel berisikan data-data pada soal. Jadi kalau kita sudah menempatkan si RStudio ini dengan satu folder dengan si Excel, maka dia tuh kemungkinan besar akan langsung terbaca di sini nih. Jadi kita bisa langsung menginput namanya bersama persis seperti yang ada dengan sheet sama dengan satu karena kan kita naruh di sheet satu ya tadi ya di Excel. Baru kalau sudah kita input dia akan masuk ke sini nih ke bagian data dengan 10 ops dan 3 variabel. Baru deh kita langsung menghitung koefisien relasinya terlebih dahulu. Dengan X-nya itu sebagai konsumsi air dan Y-nya itu sebagai kesehatan kulit. Lalu core XY dan core dot test XY baru kita lihat di sini. Nah, kita kan udah dapet nih nilainya nih. Kita udah mendapatkan nilainya sebesar 9,44. Kita langsung sekitar kita udah dapat nilainya sebesar 0,9441245. Yang berarti karena ini kita sudah mendapatkan nilainya itu lebih dari nol atau R sama dengan lebih besar dari nol, berarti itu bisa kita bilang dia ini adalah hubungannya positif antara X sama Y, di mana di
semakin besar si X ya, maka si Y-nya ini nih bakal semakin besar juga. Tetapi sebaliknya, jika X semakin kecil, maka dia akan semakin kecil. Jadi, karena koefisien korelasinya itu mendapatkan nilai sebesar 0,944, berarti kan dia R lebih dari nol. Makanya bisa kita bilang ini adalah R lebih besar dari nol positif. Dan juga dia akan mendapatkan hasil ya, hasilnya sebesar 0,94. Itu kan bisa kita bilang hampir mendekati satu. Berarti hubungannya itu bisa kita bilang kuat antara si X dan Y-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat scatter plot dan membuat garis regresinya dengan plot dalam kurung X, Y dan membuat garis regresi upline LM Y sampai X berputaran. Nah, sudah keluar di sini dan kita akan mencari persamaan model regresi linear sederhana. Nah, kan kita sudah mendapatkan nih nilainya nih sebesar 29,86992 dan X-nya 0,0262. Maksudnya di sini berarti kan kita mendapatkan sebuah ini ya, sebuah regresi linear sederhana di mana Y sama dengan A tambah BX. Ini bisa kita lihat di sini. Berarti si eh dua berapa tadi? 29,86992 itu tuh intercept. Berarti kan dia eh, sebuah peningkatan X-nya lah gitu tuh. Nilai nilai Y yang diharapkan gitu tuh. Jadi kalau X-nya itu kan 0,2 di mana jadi kalau eh, X ini nih slope-nya, tingkat kemiringannya. Jadi setiap peningkatan 0,02626 dari si X ini diharapkan menghasilkan Y-nya sebesar 29,8992. Seperti itu. Jadi kan bisa kita dibilang dia nih eh, Y sama dengan 29,86992 ditambah 0,02626 X. Jadi diharapkan setiap peningkatan X sebesar 0,026 maka si Y-nya itu meningkat sebesar 29,86992. Seperti itu untuk persamaan regresinya. Lalu di sini sudah ada scatter plotnya. Nah, di scatter plot ini bisa kita lihat ya secara jelas. Ini kan data-datanya ini menyebar nih secara luas nih, secara merata ya. Baik dari X ya, terus baik dari Y-nya juga. Di sini bisa kita lihat secara jelas kalau titik-titiknya itu tersebarlah membentuk polanya itu naik dari kiri ke bawah kanan atas. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau nilai X-nya semakin tinggi, maka si Y-nya semakin tinggi juga. Hubungannya itulah bisa dibilang X sama Y-nya ini positif linear. Jadi semakin naik dari segi nilai X-nya, maka Y-nya juga semakin naik. Jadi regresinya ini nih bisa memprediksi si Y berdasarkan si X-nya. Jadi hubungannya ini linear positif nih dari scatter plotnya bisa kita lihat. Baru deh untuk scatter plotnya sudah terjawab dan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Seperti yang tadi sudah dibilang juga karena ini nilai dari scatter plotnya juga dia linear. Itu kan berarti kan tandanya hubungan baik dari X sama Y-nya itu tuh dia tuh memiliki hubungan yang baik lah gitu, positif. Dan juga bisa dilihat juga dari koefisiennya itu koefisien yang kita dapat, koefisien korelasi yang kita dapat juga dia kan nilainya 0,944 tuh, di mana dia mendekati satu. Itu kan berarti kan dia tuh memiliki
nilai yang hampir mendekati satu. Jadi bisa kita bilang juga dia tuh hubungannya kuat antara baik dari si X-nya, baik dari Y-nya. X-nya itu konsumsi air, kesehatan kulitnya juga Y gitu tuh. Jadi semakin banyak lah, semakin banyak air air yang kita konsumsi, maka kesehatan kulitnya juga semakin bagus. Berarti kan itu memiliki hubungan positif yang sangat kuat ya. Terus kalau konsumsi airnya juga kurang, berarti kan kesehatan kulitnya juga bakal kurang gitu tuh. Itu juga bisa kita lihat dari soal juga, di mana soalnya bisa kita lihat semakin nilai yang paling besar itu di 90 karena konsumsi airnya sebesar 2.200. Nah, kalau yang paling kecil kan ada 60 nih. Kenapa dia bisa 60? Karena konsumsi airnya hanya 1.200. Berarti kan ini memiliki hubungan yang sangat kuat ya. Semakin besar konsumsi airnya, maka kesehatan kulitnya semakin bagus. Dan semakin kecil konsumsi airnya, maka kesehatan kulitnya juga semakin menurun atau semakin kecil. Itu bisa kita lihat juga di situ. Jadi, seperti itu untuk tugas mingguan yang sudah saya kerjakan dari Statistika 2. Saya Togar Matua saya Togar Matua Panjaitan pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.